Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Siang, Bu. Nah, jadi pada siang ini kita akan mempelajari materi tentang kingdom fungi. Nah, semuanya pasti tadi malam sudah belajar kan tentang materi pada hari ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, jadi siapa yang tahu apa itu arti dari kingdom fungi? Saya, Bu. Nah, coba Naima jelaskan apa itu fungi. Fungi itu jamur, Bu. Nah, ya benar sekali. Jadi, fungi itu adalah membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama itu, siswa dapat menjelaskan pengertian dari fungi atau jamur. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasikan ciri-ciri umum dari fungi. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan struktur dan fungsi tubuh fungi. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan dasar pengelompokan fungi. Yang kelima, siswa dapat menjelaskan manfaat dan pengaruh fungi dalam kehidupan. Yang terakhir, siswa dapat menjelaskan simbiosis mutualisme fungi. Nah, jadi yang pertama itu kita akan masuk materi mengenai pengertian dari fungi. Jadi, fungi atau jamur merupakan salah satu tumbuhan tingkat rendah yang tidak memiliki klorofil, namun memiliki potensi bisnis yang cukup besar. Tumbuhan ini umumnya bersifat sebagai saprofit atau parasit. Untuk memenuhi kebutuhan pangannya sebagai saprofit, jamur hidup pada sisa makhluk hidup yang telah mati, seperti ditumpukan sampah organik, tumbuhan maupun kotoran hewan. Sedangkan sebagai parasit, jamur hidup menempel pada organisme lain yang biasanya merugikan media yang ditempelinya. Dari sudut lain, mengatakan bahwa fungi atau jamur adalah mikroorganisme eukariotik yang hidup secara sporofit karena tidak dapat berfotosintesis. Kenapa tidak bisa berfotosintesis? Karena
fungi itu tidak memiliki klorofil. Pada dasarnya, sel-sel fungi hampir sama dengan sel-sel hewan. Bahkan hal ini juga yang menjadi salah satu alasan mengapa sulit ditemukan strategi yang tepat dalam mengobati infeksi oleh jamur tanpa berefek toksik bagi inangnya. Di alam ini, fungi dapat bersifat sangat merugikan manusia dengan menimbulkan infeksi atau penyakit dan toksin yang dihasilkan ataupun bersifat menguntungkan dengan menghasilkan produk-produk yang dapat digunakan oleh manusia, sebagai contohnya itu antibiotik, vitamin, asam organik, dan enzim. Nah, selanjutnya itu adalah ciri-ciri umum fungi. Jadi, fungi itu mempunyai ciri-ciri yang pertama itu eukariotik atau tidak memiliki membran inti. Yang kedua bersifat heterotrof atau tidak bisa berfotosintesis atau tidak bisa membuat makanan sendiri. Yang ketiga itu tidak memiliki klorofil. Yang keempat multiseluler. Yang kelima beberapa jenis fungi itu memiliki zat warna. Selanjutnya fungi mendapatkan nutrisi dengan absorpsi. Yang ketujuh, bentuknya itu bermacam-macam. Kemudian dinding sel tersusun dari zat kitin. Yang terakhir itu fungi hidup di tempat-tempat yang lembab. Nah, selanjutnya itu adalah struktur dan fungsi dari tubuh jamur. Yang pertama itu ada hifa. Hifa itu kedua ada septum, yaitu sekat atau dinding. Yang ketiga hifa senositik, yaitu hifa yang tidak berseptum. Yang keempat miselium atau miselia, yaitu hifa yang bercabang membentuk anyaman. Yang kelima miselium vegetatif, yang berfungsi untuk menyerap makanan. Yang keenam miselium generatif, yang menghasilkan spora. Dan yang terakhir itu adalah Haustorium atau Haustoria, yang berada di ujung hifa. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengelompokan dari fungi atau jamur. Yang pertama itu ada divisi zygomicota. Ciri-cirinya itu hifa tidak bersekat, dinding sel dari zat kitin, kemudian saprofitnya merupakan saprofit dan parasit. Kemudian divisi zygomicota ini bereproduksi secara seksual dan aseksual. Secara seksualnya itu dengan zigosporangium dan aseksualnya itu dengan sporangispora. Kemudian divisi kedua itu ada divisi ascomycota yang mempunyai ciri-ciri. Yang pertama itu hifanya itu bersekat. Ada yang berinti satu dan ada yang berinti banyak. Yang kedua merupakan saprofit, parasit, dan bersimbiosis dengan alga biru yang membentuk likens. Yang ketiga itu reproduksinya itu aseksual dan seksual. Reproduksi seksualnya itu dengan askus membentuk askokat, dan reproduksi seksualnya itu dengan conidium. Nah, itu di sampingnya itu ada contoh dari divisi ascomycota, yaitu Aleuria aurantia atau Orangeville fungus. Nah, selanjutnya itu ada divisi Basidiomycota yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, hifanya bersekat atau ada yang berinti 1 dan 2. Kemudian merupakan saprofit, parasit, dan bersimbiosis dengan akar tumbuhan membentuk mycorrhiza. Yang ketiga,
bereproduksi dengan seksual dan aseksual. Seksualnya itu dengan Basidiospora dibentuk dalam Basidium. Nah, aseksualnya itu dengan Conidiospora. Nah, di sebelahnya itu adalah contoh dari divisi Basidiomycota, yaitu Epidermophyton, Flocosum atau jamur merang. Nah, yang terakhir itu ada divisi Deuteromycota, yang memiliki ciri-ciri seperti umumnya bersifat parasit, yang kedua hifanya itu bersekat, yang ketiga disebut fungi imperfecti atau jamur tidak sempurna, dan yang terakhir itu bereproduksi secara aseksual dengan membentuk Conidiospora. Nah, di sebelah itu ada gambar contoh dari divisi Deuteromycota, yaitu jamur Epidermophyton, nah, selanjutnya itu adalah manfaat dan pengaruh fungi atau jamur dalam kehidupan. Yang pertama itu adalah manfaat dari Zygomycota. Contohnya itu ada Rhizopus oryzae yang dimanfaatkan dalam proses pembuatan tempe. Yang kedua ada Rhizopus nigricans yang dimanfaatkan dalam asam furamat untuk makanan dan polyester. Yang ketiga, ada Rhizopus stolonifer yang membantu dalam proses pembusukan roti. Yang keempat, ada Mulchur javanicus yang dimanfaatkan dalam proses pembuatan tape. Yang divisi manfaat, mulai dalam manfaat Ascomycota. Yang pertama itu ada, contohnya itu adalah Saccharomyces cerevisiae, yaitu sebagai ragi dalam pembuatan roti. Yang kedua itu adalah Saccharomyces tua, yang dimanfaatkan dalam proses fermentasi nira, atau yang biasa kita sebut itu tua. Nah, yang ketiga adalah Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum. Nah, jamur ini menghasilkan antibiotik. Nah, yang terakhir, contoh terakhir adalah Aspergillus ventil, di mana jamur ini dimanfaatkan dalam proses pembuatan kecap. Ya, dan ketiga itu adalah manfaat dari Basidiomycota. Contoh dari Basidiomycota itu adalah yang pertama Ustilagomeidis yang merupakan parasit pada jagung dan tebu. Kemudian Volvariella volcacea ini adalah jamur yang dapat dimakan. Kemudian Agaritus campestris juga dapat dimakan. Kemudian ada Pleurotes, dan terakhir ada Ganoderma aplanatum dan Polyporus gingaetum yang biasa digunakan dalam pembuatan bahan obat-obatan. Nah, yang terakhir itu adalah manfaat dari divisi Deuteromycota. Contohnya itu adalah Epidermophyton propopus yang merupakan penyebab dari penyakit kaki atlet. Yang kedua adalah Sclerotium cropsey, yaitu penyebab penyakit busuk pada makanan. Yang terakhir adalah Fusarium. Nah, Fusarium ini menyerang tanaman kentang, tomat, pisang, dan tembakau. Nah, materi terakhir yaitu mengenai simbiosis mutualisme fungi atau jamur. Contoh dari simbiosis mutualisme fungi itu pertama ada lumut kera atau lichens yang merupakan contoh simbiosis mutualisme antara jamur dengan ganggang. Umumnya yang bersimbiosis adalah Basidiomycota atau
Ascomycota dengan Cyanophyta atau ganggang hijau biru atau Chlorophyta atau ganggang hijau. Kemudian lichen dapat ditemukan menempel pada bebatuan, batang pohon, tanah, dan lainnya. Lichen mengeluarkan enzim untuk menghancurkan bebatuan. Kemudian cara reproduksi lumut kera ini yaitu secara aseksual dengan fragmentasi dan alat yang disebut dengan soredia. Kemudian cara kerjanya adalah dengan jamur mendapatkan bahan organik dari ganggang yang dapat berfotosintesis. Sementara ganggang itu mendapatkan air dan mineral yang didapat jamur dan perlindungan dari kekeringan. Kemudian manfaat lichen dalam kehidupan manusia itu adalah sebagai vegetasi perintis, penghijauan, dan sebagai indikator pencemaran udara. Yang terakhir, karena ketahanan jamur, maka lichen dapat hidup pada daerah yang kering sekalipun, yang akan memberi jalan bagi tumbuhan lain untuk berkembang biak. Sifat lichen yang peka terhadap polusi dan polusi juga dimanfaatkan. Apabila dalam suatu kejadian terjadi kematian lichen dalam jumlah besar, maka tingkat pencemaran udara telah amat tinggi. Nah, contoh kedua simbiosis mutualisme ini adalah mycorrhiza, di mana simbiosis jamur ini bersimbiosis dengan akar tumbuhan tingkat tinggi. Jenis jamur yang mycorrhiza adalah jenis jamur yang dapat bersimbiosis adalah Zygomycota, Ascomycota, dan Basidiomycota. Mycorrhiza berbentuk seperti serabut tambahan akar dengan hifa yang masuk ke dalam akar. Terdapat dua jenis mycorrhiza, yaitu ectomycorrhiza dan endomycorrhiza. Nah, yang terakhir, mycorrhiza bermanfaat untuk membantu proses penyerapan air dan mineral oleh akar, melindungi akar dari kekeringan, melindungi akar dari infeksi jamur, dan lainnya, dan merangsang pertumbuhan tanaman melalui hormon yang dihasilkan oleh hifa jamur. Nah, sekian materi yang sudah Ibu jelaskan. Nah, jadi di sini ada beberapa pertanyaan. Jadi, dibaca dan dipahami. Yang bisa menjawab pertanyaan tersebut, silakan dijawab. Untuk pertanyaan nomor 1, ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Nah, coba dijawab. Pertanyaan nomor 1. Pertanyaannya, bagaimana cara pengelompokan jamur? Jadi jawabannya itu, Bu, pengelompokan jamur itu dapat kita lihat berdasarkan tempat tinggalnya, kemudian cara berkembang biaknya, serta bentuk tubuh dari jamur itu, Bu. Sekian, Bu. Nah, ya benar. Jadi, kita dapat mengelompokkan jamur itu dengan beberapa cara, yaitu dengan berdasarkan tempat tinggal jamur itu. Kedua, berdasarkan cara berkembang biaknya. Nah, untuk pertanyaan kedua, ada yang bisa menjawab? Ya, mungkin saya, Bu. Ya, ini coba jawab pertanyaan nomor 2. Jadi pertanyaannya,
Apa ciri-ciri karakteristik jamur yang membedakannya dengan organisme lain atau morfologinya, nutrisi, dan reproduksinya? Jawabannya, jamur tidak memiliki akar, batang, dan daun. Struktur jamur tersusun dari benang-benang halus yang disebut hifa. Habitat jamur di tempat yang lembab. Jamur tidak mempunyai klorofil, dan reproduksinya dengan cara seksual dan aseksual. Benar sekali. Jadi, kita dapat membedakan ciri-ciri karakteristik jamur dengan organisme lain itu Bu, suaranya kok hilang. Nah, untuk pertanyaan ketiga, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu, mau menjawab pertanyaan nomor 3. Ya, silakan kami nomor 3. Jamur. Di sini lokasi tempat tumbuhnya matahari secara langsung, terus sering tumbuh di musim hujan, dan tumbuhan jamur ini tumbuhnya di tanah atau kayu yang lembab. Terima kasih, Bu. Ya, benar sekali. Terima kasih kepada Fahmi Abnur yang telah menjawab pertanyaan nomor 3 tadi. Nah, jadi berakhirlah pertanyaan tadi, maka berakhir juga materi kita pada hari ini. Jadi, karena waktu pun sudah tidak banyak lagi, jadi Ibu tutup pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.